Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nesatu Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen terkait proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama terkait sistem operasi atau operating system atau OS, yaitu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan dan peramban web. Nah, untuk macam-macam sistem operasi itu ada 3. Yang pertama Windows, yang kedua Unix, yang ketiga adalah macOS. Selanjutnya terkait Microsoft Windows. Jadi penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau Bill Gates. Sistem operasi Microsoft Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Kemudian terkait update atau perbaruan, tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat dengan mudah disusupi oleh virus, trojan ataupun malware yang terselip dengan tidak disengaja saat Anda berselancar atau menggunakan internet. Selanjutnya terkait permasalahan perbaruan. Jadi permasalahan perbaruan atau update pada sistem operasi Windows itu yang pertama adalah kebanyakan orang yang hanya ingin memperbarui sistem operasinya dan menolak untuk memperbarui produk Microsoft Office-nya. Kemudian yang kedua diperlukan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendapatkan perbaruan pada sistem operasi Windows. Kemudian untuk macam-macam Microsoft Office yang biasanya digunakan itu ada Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint, dan Microsoft Access. Selanjutnya yaitu pelindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel atau dokumen Word dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Jadi pelindungan kata sandi itu bertujuan hanya untuk melindungi supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya yaitu terkait virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Kemudian untuk dikategorikan dari cara kerjanya, virus komputer dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. Ada 8 kategori. Yang pertama itu worm, 2 trojan, 3 backdoor, 4 roach, 3 rootkit, 6 polymorphic, 7 metamorphic virus, dan terakhir adalah virus ponsel. Selanjutnya terkait masalah dari keberadaan virus dan spyware pada peranti lunak. Jadi virus dan spyware merupakan masalah yang serius, tetapi spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, untuk virus itu dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer itu menjadi tidak berguna. Jadi untuk adanya virus dan spyware di peranti lunak itu memang memiliki dampak, terutama virus itu sendiri. Selanjutnya terkait ancaman dan hoax. Suatu organisasi atau perusahaan ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Kemudian organisasi ternama pun tidak akan mengirimkan email yang berisikan link kepada seseorang atau kepada kita untuk memperbarui sistem operasi dan email seperti itu adalah hoax atau sebuah kebohongan. Kemudian organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menyatakan informasi akun atau kata sandi kita. Jadi email tersebut itu yang berisikan data tadi itu bisa saja sebuah ancaman dari lain perusahaan atau penipuan.
Selanjutnya yaitu phishing. Phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Jadi phishing ini sejenis email yang mengganggu atau berbahaya. Kemudian proteksi atau antivirus atau spyware dipasang di komputer dengan tujuan untuk memprotek atau melindungi komputer dari serangan virus dan spyware baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja maupun di tempat-tempat lain. Kemudian untuk proteksi sendiri ada dua, yaitu proteksi komersil dan proteksi gratis. Jadi untuk proteksi komersil sendiri itu produk-produk jadi produk itu dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan perbaruan update dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Kemudian untuk proteksi gratis itu ada beberapa contoh seperti di PPT di layar. Itu ada Grisoft, kemudian Spybot, dan yang ketiga adalah AdAware. Nah, kemudian apa sih email itu sendiri? Email adalah amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Kemudian implikasi email di tempat kerja. Jadi hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Jadi email melewati banyak server di perjalanannya dan pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Selanjutnya terkait email adalah etika email di tempat kerja. Jadi percakapan langsung lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis. Untuk sebagian orang mengekspresikan dirinya sendiri maupun mengekspresikan diri orang lain. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirim kepada orang lain. Soalnya sistem operasi penting karena sistem ini adalah program yang menjalankan komputer. Kemudian sistem operasi harus sering kali diperbarui karena peranti keras baru telah dibuat, peranti lunak baru ditulis, dan hacker selalu berusaha untuk mengambil alih komputer. Kemudian kunjungi situs web penyedia sistem operasi untuk mendapatkan perbaruan. Jagalah agar komputer selalu bebas dari virus dan spyware. Kemudian bersikap sopan santun dan berhati-hati ketika menulis email. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.